Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mulai menerapkan pendidikan karakter militer untuk siswa bermasalah. Pendidikan ini akan melibatkan TNI dan Polri, namun kebijakan masih menuai beragam komentar dari publik. Efektifkah pendidikan militer akan mengubah karakter anak atau malah menimbulkan efek psikologis lain? Untuk membahasnya kita akan berdiskusi dengan psikolog anak Joyce Manurung. Selamat siang, Mbak Joyce. Selamat siang Mbak Gema. Apa kabar Bapak Ibu juga di semua hadirin? Baik, Mbak Joyce sehat ya? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Oke, Mbak Joyce, ini kan pendidikan militer sudah mulai Ya, di Jawa Barat ya. Efektif nggak ya. untuk mengubah karakter yang dibilang atau dikategorikan sebagai anak nakal? Kalau ingin menyatakan efektif atau tidak, kita mesti mundur sedikit nih ya. Pertama, kalau kita ngomong anak nakal, apa sih definisi operasionalnya? Gitu. Kita perlu menetapkan dengan jelas apa saja yang termasuk dalam indikator anak nakal. Jangan sampai anak-anak yang hanya main game berjam-jam itu dilabel sebagai anak nakal. Atau misalnya dia bolos satu kali, kemudian dia nonton tawuran, langsung dikasih label anak nakal. Hati-hati dengan labeling ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak pernah ada satu mekanisme penyelesaian masalah yang sifatnya itu efektif untuk semua anak. Nggak pernah ada. Karena kondisi anak berbeda, latar belakang anak, karakter anak sangat berbeda. Kita perlu tahu dulu kalau nanti ada anak-anak yang ikut tawuran gitu ya, atau geng motor. Nah ini perlu dipastikan apa sih latar belakangnya mereka. Dalam hal ini bagaimana kondisi keluarga, apa persoalan yang dihadapi dalam keluarga, di sekolahnya, bagaimana bentuk keyakinan dirinya dan segala macam. Nah, lalu kita bisa lihat juga dalam konteks ini perilaku anak itu perlu dibagi-bagi juga. Ini anak remaja ya. Remaja itu dalam fase perkembangan manusia adalah fase yang paling unik saya bilang. Kenapa? Di sini ada dua kondisi yang berseberangan, Mbak Gemma. Yang pertama dia pengen menunjukkan jati diri, dia pengen terlihat hebat, mandiri, dilihat banyak orang gitu. Namun di sisi lain dia masih sangat bergantung kepada orang tua, kepada pendidik dan sebagainya, finansial, sosial, makan minumnya begitu. Nah, kalau ada dua situasi yang sangat bertolak belakang akan muncul konflik dalam dirinya. Nah, situasi konflik seperti ini yang sebenarnya sering memunculkan ketidakmatangan pada anak-anak remaja dalam bertindak. Apalagi kita tahu ya, usia ini kemampuan berpikirnya belum matang sehingga dia tidak sepenuhnya mumpuni mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Jadi ditantang sedikit nih sama temennya, wah lu oh, dia marah gitu ya, dia langsung Iya. bergejolak, dia langsung menunjukkan bahwa saya nggak kalah sama kamu. Nah ini yang sebenarnya terjadi. Nah apa mekanisme terbaik menyikapi ini? Satu saya bilang kembali ke rumah. Lihat dulu kondisi rumah. Orang tua perlu diajak bicara dalam hal ini. Mengetahui bagaimana kondisi anak yang sesungguhnya. Di rumah sama di sekolah bisa berbeda loh kondisinya. Iya. Lalu yang kedua, anak itu perlu diukur, assessment lah istilahnya. Jadi kita tahu apa penyebab munculnya perilaku sampai dia ikut tawuran atau geng motor dan kemudian apa penanganan selanjutnya. Karena kalau nanti sifatnya misalnya sudah masuk ke daerah misalnya ya menghilangkan nyawa gitu. Ini nggak sekedar kenakalan remaja loh. Ini sudah masuk dalam kriminalitas. Kalau sudah konteks kriminalitas itu ranahnya sudah hukum. Nggak bisa lagi soal bela negara, soal pendidikan militer dan sebagainya. Jadi ini perlu dipastikan perbedaannya. Nah kalau sudah ada penanganan kita akan pilih-pilih nih. Pilih dan pilah mana mekanisme yang paling efektif untuk semua anak. Contoh, ada anak-anak yang dikasih induksi saja udah bisa ngerti, oh dia tobat gitu. Ada yang perlu didampingi, konseling berkala misalnya. Atau ada yang perlu bekerja sama antara pihak sekolah dan orang tua dalam melakukan sebuah aktivitas sekolah. Misalnya aktivitas sosial. Dia bekerja di panti sosial, di tempat-tempat pemerintahan sehingga dia punya aktivitas mengalihkan energi-energi mentalnya. Dan yang Iya. terakhir ada memang anak yang perlu didisiplinkan secara tegas. Jadi ini Mbak Gema yang perlu didiskusikan kembali dengan pihak-pihak terkait supaya penanganannya efektif.
Gitu kira-kira. Berarti memang sebenarnya kembali ke orang tua dan juga ke pendidikan ya Mbak Joyce. Nah, berarti Betul, PR betul terbesar sekali. orang tua dan pendidikan ini seperti apa nih Mbak Joyce untuk menentukan ataupun memetakan para anak-anak dan juga murid-muridnya ini harus dibimbing lebih gitu? Iya, anak itu harus dikenali oleh orang tuanya. Atau orang tua harus mengenali anaknya. Mengenal itu nggak sebatas dia tahu kelas berapa, pelajarannya apa, kemudian dia sulit belajar atau tidak. Ya, tapi anak ini punya kebutuhan apa? Banyak sekali anak-anak yang dilabel sebagai anak nakal. Sesungguhnya dia hanya ingin mencari perhatian dari orang tuanya. Dia ingin orang tuanya itu mendengarkan dia bercerita, duduk makan sama-sama, atau mendampingi saat dia belajar, menanyakan dia punya perasaan apa dan sebagainya. Ini yang orang tua lupakan. Lalu berikutnya, apa yang anak inginkan dari orang tuanya? Bentuk komunikasi seperti apa? Kerjasamanya seperti apa? Dan bagaimana pendampingan orang tua kepada anak? Kita harus tahu bahwa banyak orang tua nggak punya waktu sama anaknya. Mereka hanya menginstruksikan gitu, belajar yang benar kamu di sekolah dan sebagainya. Sehingga anak tidak merasakan ada attachment itu dengan orang tua. Nah ini yang seringkali membuat anak berontak, sehingga anak ingin menunjukkan bahwa saya juga butuh diperhatikan, saya juga butuh jadi orang yang diperhatikan, misalnya begitu. Sehingga dia lakukan cara-cara yang paling mudah, yang paling menarik perhatian adalah cara-cara yang tadi, tawuran, ngerecokin, destruktif dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, Mbak Joyce, tapi kan pendidikan militer sudah berjalan nih ya di Jawa Barat, sudah ada sekitar Iya, 30-an anak yang sudah ikut pendidikan ini. Nah, berarti kalau sudah iya. berjalan nih, seperti apa masukan dari Mbak Joyce untuk pendidikan di militer ini agar bisa terlihat efektif nantinya? Saya sendiri belum memahami secara langsung ya apa konteks atau program yang dimasukkan dalam pendidikan militer. Karena kalau kita memahami pendidikan militer dengan pendidikan bela negara, sepertinya agak berbeda. Namun kalau ini pun disamakan, artinya eh, intinya membangun sebuah kedisiplinan kan begitu ya. Bagaimana seseorang itu memiliki sebuah perilaku yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah ciri dirinya, kan itu yang diinginkan. Karena kita tahu bahwa dalam membentuk sebuah perilaku ada 3 cara. Yang pertama melalui sistem. Nah kalau hal ini disebut sebagai sebuah sistem sangat baik misalnya. Namun sistem yang seperti apa yang harus dipagari dengan misalnya undang-undang yang jelas terhadap anak, perlindungan terhadap anak, kemudian pendampingan para psikolog atau pedagog terhadap pendidikan anak. Lalu yang kedua melalui pembelajaran. Ini mungkin juga disebut sebagai pembelajaran. Mereka berlatih, mungkin ada nanti induksi-induksi tentang kewarganegaraan, tentang Pancasila, tentang kemanusiaan, empati, itu pasti ada. Dan yang terakhir paling penting adalah role model, contoh nyata dari para orang tua, pendidiknya, dan para pendampingnya di pendidikan militer tersebut. Jadi 3 poin ini harus ada di dalamnya, Mbak. Iya. Nah, Mbak Joyce, kan mekanisme ini juga nanti akan ada penjemputan ya dari pihak TNI ke rumah anak-anak yang dicap bermasalah ini. Nah, apakah ini juga akan menjadi efek psikologis lain bagi anak-anak ketika dijemput dan sudah dicap sebagai anak nakal? Apakah dalam 6 bulan pendidikan militer ini akan mengubah karakter itu atau malah mereka oh kan udah dicap nakal juga gitu? Ya, perlu dipertanyakan bagaimana bentuk penjemputannya ya. Jangan sampai ini penjemputan seperti penjemputan narapidana gitu yang kita khawatirkan ya. Jadi tanda kutip ini penjemputan seperti apa? Kalau bentuknya adalah misalnya pihak dari lembaga yang akan melakukan pendidikan bela negara atau militer tersebut didampingi oleh misalnya pendidik, tokoh masyarakat, psikolog yang memang secara fisik dan figur itu aman bagi anak. Perlu dipastikan bahwa anak yang tanda kutip sudah dilabel sebagai anak nakal itu rasa tidak amannya tinggi. Apalagi dia menghadapi peristiwa atau situasi dia dijemput yang mungkin pasti paksa tanda kutip ya. Belum tentu dia mau loh kalau dia didatangkan atau diminta ikut pendidikan itu. Sudah dia bayangkan barangkali berbagai situasi yang ekstrim gitu. Dia kan nggak ngerti. Nah jadi perlu pertama pengenalan, sosialisasi. Sebelum dia dijemput ada sosialisasi terlebih dahulu. Didampingi oleh psikolog anak atau psikolog remaja yang bisa menjelaskan apa sih pendidikan ini, apa saja isinya, program yang dilakukan seperti apa, sehingga dia mengerti gitu. Oh saya ternyata nggak masuk penjara loh ini, kira-kira gitu ya. Sehingga dia merasa aman.
Dan pastinya dipastikan ada komunikasi yang tetap terbuka dengan orang tuanya sehingga dia tetap merasa bisa kontak dengan orang tuanya atau dengan orang-orang terdekatnya. Jadi dia tetap merasa ada yang mendampingi. Support system itu penting. Itu kira-kira ya. Nah, Mbak Joyce, sejak pemahaman Mbak Joyce mengenai pendidikan militer ini, apakah ada kemungkinan juga bisa mengubah karakter anak ini atau justru malah akan memperburuk situasi? Tidak pernah bisa dipastikan karena tadi saya katakan perlu diakses terlebih dahulu, diukur apakah anak ini butuh pendidikan yang seperti ini. Kalau tadi saya katakan definisi anak nakal saja kita belum pasti, kita belum mengerti dengan jelas bagaimana kita memahami bentuk treatment penanganan untuk anak tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisasi bahwa semua anak yang A itu jadi anak nakal dan masuk indikator anak-anak nakal, nggak bisa seperti itu juga. Jadi harus ada kembali lagi ini duduk bersama untuk menjelaskan itu, mendefinisikan hal tersebut, lalu kita memastikan karena efektif atau tidak kembali ke programnya, kembali ke pelaku dari pendidikan itu, siapa yang memberikan pendidikan itu, lalu bagaimana cara menyampaikan pendidikan itu. Militer tidak harus seperti perang-perangan gitu ya, nggak harus seperti misalnya pendidikan para tentara gitu, tapi mungkin ada bentuk lain. Nah itu juga perlu. Dan yang terakhir bagaimana support system pada anak. Apakah anak punya pendamping yang menjadi media dia bercerita? Kalau nanti di sana dia punya keluh kesah, dia tertekan, dia punya nggak orang yang untuk tempat bercerita, untuk ngobrol gitu ya, untuk mengeluarkan unek-uneknya ada nggak? Nah ini perlu dipastikan, baru kita bisa nanti menyampaikan itu efektif atau tidak. Baik, masih butuh kajian dan juga keterbukaan komunikasi antar pendidikan dan juga kepada pihak orang tuanya ya. Terima kasih Mbak Joyce Manurung atas pandangannya pada siang ini. Selamat kembali beraktivitas Mbak Joyce. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.